Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Buku Reinkarnasi. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Mendengar pertanyaan dari Eris, Soyun pun berkata, Kami adalah orang-orang yang datang untuk mengambil semua harta yang ada di sini." Mendengar hal itu, Eris dan Lloyd pun menjadi kesal. Mereka pun langsung bergerak ke arah Soyun dan tetua besar untuk melancarkan serangan mereka. Tetua besar pun ketakutan melihat suku Nightfall datang ke arah mereka. Akan tetapi, agar terlihat gagah di mata Soyun, dirinya itu pun berkata, "Kepala keluarga, aku akan menjauhkan mereka saat kau mengambil telur binatang iblis itu." Eris yang bersiap melancarkan serangannya itu pun berkata, "Apa? Seorang lelaki tua dan seorang anak ingin menantang kami? Dasar orang-orang yang tidak tahu diri." Soyun pun langsung mengeluarkan busur panah miliknya dan menjawab perkataan Eris tadi dengan berkata, "Kenapa rupanya kalau menjadi orang tua? Aku sendiri bahkan sudah cukup untuk berurusan denganmu." Setelah mengatakan hal itu, Soyun pun menembakkan busur panahnya itu ke arah Eris. Eris pun saat itu langsung mati terkena serangan busur panah dari Soyun barusan. Sehingga Lloyd yang melihat hal itu pun terkejut. Soyun pun saat itu kembali berkata, "Ini bukanlah wilayahku. Terlepas dari apa yang aku lakukan, berita ini tidak akan pernah sampai keluar." Mendengar hal itu, Lloyd pun berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang langsung menggunakan kartu as mereka. Sekarang setelah aku melihatnya, apakah kau masih ingin melawanku?" Mendengar perkataan itu, Soyun pun terkejut karena kebingungan. Dan kemudian langsung bergerak ke arah Lloyd dengan cepat dan melancarkan serangannya menggunakan pedang miliknya sambil berkata, Apakah langkah itu tampak seperti kartu as bagimu? Kita hanya tidak berada di level yang sama. Apakah kau tahu hal itu?" Melihat serangan yang datang ke arahnya, Lloyd pun menggunakan senjatanya itu untuk menangkis serangan dari Soyun. Saat Lloyd menangkis serangan itu, Lloyd pun berkata, "Jadi, apakah ini adalah kartu asmu? Jika bukan karena pedang Sundreku, aku pasti sudah mati." Tiba-tiba, pedang Soyun pun retak dikarenakan tidak kuat menahan kekuatan dari pedangnya Lloyd. Akan tetapi, Soyun tidak tinggal diam. Dirinya itu pun menendang wajah Lloyd dengan kaki kanannya dan melompat ke atas. Kemudian, Soyun pun mengeluarkan busur lain miliknya dan menodongkan busur itu ke arah Lloyd. Lloyd yang melihat hal itu pun berkata, "Hah? Kau kira kau bisa mengalahkanku hanya dengan trik kecil seperti itu?" Soyun pun tidak memperdulikan perkataan dari Lloyd tadi dan menembakkan busurnya itu tepat ke kepala Lloyd. Sehingga Lloyd pun seketika langsung mati saat itu. Setelah melakukan hal itu, Soyun pun teringat dengan kejadian sebelumnya, yang dimana Seyeon merupakan peri dari Soyun, memberikan cincin penyimpanan yang berisi banyak senjata di dalamnya kepada Soyun. Di saat mereka berjumpa sebelumnya, Soyun pun kemudian berkata, "Berkat cincin penyimpanan yang aku terima dari roh senjata, aku bisa menggunakan berbagai senjata." Tetua besar yang melihat pergerakan Soyun tadi tampak kebingungan dan bertanya pada Soyun dengan berkata, "Kepala keluarga, apa itu? Teknik apa yang kau gunakan sebelumnya? Aku tidak percaya itu bisa membunuh seseorang di tahap Soul Illumination hanya dengan satu gerakan." Soyun pun kemudian menjawab, "Sebelum aku tiba di sini, aku menanamkan teknik yang kuat ke dalam senjata. Semakin kuat musuh, semakin baik juga persiapan kita seharusnya." Mendengar jawaban seperti itu,
tetua besar yang awalnya panik pun menjadi kesal karena dirinya sebelumnya sudah ketakutan di awal. Tetua besar pun berkata pada Soyun dengan wajah marahnya, "Jika Anda sudah menyiapkan sesuatu seperti itu, maka Anda seharusnya memberitahu saya terlebih dahulu." Melihat tetua besar yang saat itu marah, Soyun pun menjadi panik dan meminta tetua besar untuk segera tenang. Tiba-tiba, telur binatang iblis yang mereka temukan itu pun menetas dan tetua besar yang menyadari hal itu melihat ke arah telur tersebut. Kemudian, muncullah seekor anak ayam dari telur itu. Soyun pun melihat anak ayam itu secara dekat untuk memeriksanya dan berkata, "Apakah ini binatang iblis?" Anak ayam itu pun terbang menghampiri Soyun, sehingga Soyun yang melihat hal itu pun terkejut dan kebingungan. Tiba-tiba terjadi guncangan di dalam gua itu, sehingga Soyun pun berkata, "Sial, gunung berapinya akan meletus." Mendengar hal itu, tetua besar pun langsung mengajak Soyun untuk segera keluar dari gua itu. Di saat mereka ingin keluar, tiba-tiba dari arah pintu masuk gua muncullah lava panas yang bergerak masuk ke dalam gua. Melihat hal itu, Soyun pun menjadi panik dan berkata, "Gua akan segera runtuh. Keluar dari sini adalah prioritas pertama kita." Tiba-tiba, anak ayam tadi pun tiba-tiba terbang dari tangan Soyun, sehingga Soyun yang melihat hal itu pun berkata, "Apa yang ingin kau lakukan? Itu berbahaya." Anak ayam itu pun malah mengisap semua lava panas yang saat itu ada di hadapan mereka. Sehingga Soyun yang melihat hal itu pun sangat terkejut dan kemudian berkata di dalam hatinya, "Apakah itu mungkin? Itu sangat mengagumkan." Dan juga terima kasih kepada si kecil ini karena sekarang jalan keluarnya telah dibersihkan. Dan setelah memikirkan hal itu, Soyun pun mengajak tetua besar untuk segera keluar dari gua itu. Soyun pun memegang pakaian tetua besar dan kaki dari anak ayam tadi. Kemudian Soyun pun menyeret mereka berdua keluar dari gua itu. Beberapa saat kemudian, di sebuah dataran hijau yang sangat luas, Soyun, tetua besar, dan anak ayam itu pun selamat dari insiden gunung berapi. Soyun pun kemudian merasa lega dikarenakan dirinya berhasil menyelamatkan teman-temannya. Kemudian Soyun yang penasaran dengan anak ayam itu pun kembali memperhatikannya dan berkata di dalam hati, "Ngomong-ngomong, bukankah si kecil ini memiliki kemampuan yang luar biasa? Belum lama dia lahir ke dunia, tapi dia sudah bisa menyerap lava panas." Setelah memperhatikan cukup lama, Soyun pun menyadari sesuatu yang aneh pada anak ayam itu dan kemudian kembali berkata di dalam hatinya, "Di mana letak binatang iblisnya di dalam tubuh anak ayam ini? Kenapa aku nggak bisa menemukan letak binatang iblisnya? Ini jelas binatang ilahi, tidak peduli bagaimanapun aku melihatnya." Menurut legenda, binatang dewa dewasa kekuatannya sebanding dengan Buddha itu sendiri. Siapa yang mengira bahwa hal seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Kemudian, tetua besar yang melihat sekitar itu pun tampak kebingungan, sehingga dirinya itu pun bertanya pada Soyun, "Kepala keluarga, ngomong-ngomong kita ada di mana?" Soyun pun kemudian menjawab, "Kalau itu adalah ruang di cincin penyimpanan. Soyun membuatnya untuk menyimpan barang. Dan berkat teknik khusus yang digunakannya, makhluk hidup juga bisa disimpan di dalamnya." Dan setelah mengatakan hal itu, Soyun pun berkata di dalam hati, "Aku datang ke sini tanpa berpikir terlebih dahulu, karena ini dalam keadaan darurat. Tidak ada gunanya membiarkan orang lain mengetahui keberadaan peta gunung dan sungai. Namun, karena tetua besar adalah salah satu orangku, aku juga harus menyelamatkan dirinya." Kemudian, tetua besar pun menunjuk ke arah Seon dan bertanya siapa dia.
Soyun pun menjawab bahwa anak itu adalah roh yang namanya adalah Sion. Mendengar hal itu, tetua besar pun berkata, "Aku nggak menyangka kalau kepala keluarga memiliki banyak rahasia. Tetapi tampaknya aku hanyalah puncak gunung es dalam hal apapun. Kepala keluarga nggak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini. Ingatlah hal ini selalu." Mendengar perkataan dari tetua besar, Soyun pun berkata, "Itu sudah jelas. Ada beberapa obat di sini. Aku akan membawanya nanti." Kemudian, tetua besar yang melihat anak ayam itu dekat dengan Soyun, dirinya itu pun kembali berkata, "Kalau dipikir-pikir, binatang iblis itu sepertinya sangat menyukaimu. Sepertinya dia menganggapmu sebagai ibunya." Mendengar itu, Soyun pun berkata pada anak ayam itu, "Apakah kau mengerti apa yang aku katakan? Karena kamu lahir di bawah gunung berapi, aku akan memanggilmu Hwasan mulai sekarang." Mendengar itu, Hwasan pun menjadi senang dan terbang mengelilingi Soyun dan juga tetua besar. Melihat hal itu, Soyun pun kemudian berkata, "Hahaha, kau lihat itu, sepertinya dia sangat menyukainya." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!